Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Saya Epin Saifuddin dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Saya mengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di ITB. Pada segmen kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa yang merupakan bagian dari pokok bahasan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya kita mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dikarenakan bahwa sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Bung Karno mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena dari sanalah kita akan mampu menjawab di mana kita berasal, dan kemana kita akan menuju. Dengan mengingat rekam peristiwa tersebut, maka rasa nasionalisme kita akan semakin bertambah. Sejarah mencatat bahwa bangsa ini mengalami penjajahan yang cukup lama dan melakukan perjuangan yang melelahkan. Mulai dari datangnya Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, hingga Jepang. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal perjuangan dari tahun ke tahun, dari daerah ke daerah, terus berlangsung untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Jika diselidiki lebih jauh, tidak berhasilnya kita meraih kemerdekaan dikarenakan perlawanan demi perlawanan hanya dilakukan sendiri-sendiri atau bersifat kedaerahan. Seiring berjalannya waktu, timbullah kesadaran nasional, yakni suatu pemikiran bahwa perjuangan harus dilakukan secara kolektif, serentak, dan terkoordinasi. Setidaknya ada dua faktor yang melatari pemikiran tersebut. Secara internal, lahirnya Budi Utomo menjadi titik awal munculnya organisasi-organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Indis Parties, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pergerakan nasional. Di lain pihak, adanya kebangkitan dunia timur seperti Republik Filipina, menangnya Jepang atas Uni Soviet, lahirnya Partai Kongres India, dan gerakan Sun Yat-sen di China turut menginspirasi para pejuang untuk bergerak melakukan berbagai upaya meraih kemerdekaan. Titik kunci yang menjadi pelecut pentingnya kemerdekaan, pentingnya perjuangan mencapai kemerdekaan secara kolektif nasional adalah adanya peristiwa Sumpah Pemuda yang semakin memperkokoh pendirian kita bahwa perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Peristiwa ini melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, di mana para pemuda-pemudi waktu itu bersepakat untuk bertanah air, berbangsa, dan berbahasa yang satu. Sejak saat peristiwa itu, berbagai perjuangan dilakukan di berbagai daerah untuk mencapai satu visi yang sama, yakni bagaimana mencapai Indonesia merdeka lepas dari penjajahan. Hasilnya, hanya perlu 17 tahun bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Walaupun tentu setelah diproklamirkan, berbagai masalah internal maupun eksternal terus mewarnai. Melihat begitu beratnya perjuangan para pendahulu, pertanyaannya, apa yang harus dan akan Anda lakukan untuk Indonesia? Bahwa pemuda, mahasiswa-mahasiswi hendaknya tidak hanya menjadi penikmat kemerdekaan, tapi harus terlibat aktif dalam menjaga eksistensi Indonesia dan mengisi kemerdekaan dengan seluruh aktivitas positif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Karena apa? Karena Indonesia layak untuk diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.